Godzilla. Di dalam film-film bertema monster, Godzilla tentu saja menjadi salah satu kaiju atau monster berukuran raksasa yang sangat populer. Film terbarunya yaitu Godzilla Minus One yang akan rilis Desember tahun 2023 ini juga menjadi salah satu film yang paling ditunggu. Sebagai ikon kaiju dari yang muncul pertama kali di tahun 1950-an, sosok Godzilla memang tak tergantikan. Nah, sebagai monster yang konon menurut kisahnya tercipta akibat radiasi bom nuklir di wilayah Jepang, pernahkah kalian berpikir bagaimana jadinya jika DNA Godzilla kemudian digunakan untuk menciptakan kaiju baru yang lebih mengerikan? Faktanya, dalam sejarah film-film Godzilla, hal ini memang pernah terjadi. Setidaknya ada 5 kaiju yang lahir dari DNA Godzilla. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya untuk kalian. Biollante. Terlepas dari bentuknya yang mungkin tidak terlalu mirip dengan Godzilla, tapi pada kenyataannya, Biollante adalah kaiju yang memang tercipta dari DNA Godzilla. Biollante diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Genichiro Shiragami dengan menggabungkan DNA Godzilla dengan tambahan tanaman berupa bunga mawar. Yang selain mempunyai rahang lebar dan gigi tajam yang sangat mematikan, Biollante juga bisa menembakkan cairan asam serta mengeluarkan pasukan tanaman Venus flytrap raksasa untuk melindunginya. Gabungan DNA ini lantas membuat Biollante menjadi monster yang sudah tidak bisa dikendalikan oleh siapapun dan terus tumbuh menjadi seekor kaiju yang sangat jahat. Karena pada dasarnya Biollante adalah keturunan dari Godzilla, dia juga akhirnya mengembangkan kemampuan regenerasi yang membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Dalam pertarungan mereka, Godzilla bahkan sampai kewalahan karena cairan asam dan sulur-sulur merambat milik Biollante yang terus melindungi dirinya. Kiryu. Meskipun banyak yang bilang bahwa Mechagodzilla lebih cocok disebut sebagai robot daripada kaiju, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Mechagodzilla versi Kiryu ini. Ya, pada dasarnya robot mecha ini memang lahir dari DNA Godzilla. Sebagai Mechagodzilla keempat yang dibangun oleh Anti-Megalosaurus Force, mereka berhasil menciptakan monster raksasa ini dari tulang Godzilla asli yang sebelumnya tewas karena ledakan Oxygen Destroyer. Meskipun awalnya dia diprogram untuk mengalahkan Godzilla, tetapi saat Godzilla generasi berikutnya mengaum, DNA Godzilla di tubuh Kiryu malah bangkit sehingga dia mengamuk dan mengubah Kiryu menjadi robot semi kaiju yang tidak bisa dikendalikan lagi. Mempunyai perpaduan tubuh kaiju dan juga robot, Kiryu ini justru jadi ancaman yang lebih berbahaya bagi umat manusia. Space Godzilla. Space Godzilla adalah kaiju jahat yang juga terlahir dari gabungan DNA Godzilla dengan mineral dan energi di luar angkasa. Yang entah bagaimana awal mulanya, medan gaya dari black hole lantas membuat gabungan yang terbilang mustahil ini justru hidup sebagai kaiju baru yang sekilas mirip Godzilla, tetapi dengan bongkahan kristal keras yang tumbuh pada beberapa bagian tubuhnya. Selain bentuknya yang mengerikan, Space Godzilla juga dibekali dengan berbagai kekuatan luar biasa, termasuk telekinesis, telepati, kemampuan untuk melayang, manipulasi energi alam, dan bahkan mengendalikan pikiran musuh. Dengan semua itu, tidak aneh jika dia menjadi ancaman besar bagi Godzilla, bumi, dan seluruh isinya. Sebagai kaiju yang tercipta dari mutasi sel Godzilla di ruang angkasa, Space Godzilla mempunyai penampilan yang mirip seperti bongkahan batu kristal raksasa. Yang konon, hal itulah yang membuat Space Godzilla ini dikenal sebagai salah satu kaiju dengan fisik yang paling keras. Di film Godzilla vs Space Godzilla, bahkan Godzilla versi yang asli harus bekerja sama dengan kaiju Mugiwara untuk bisa mengalahkan Space Godzilla. Orga. Dari semua musuh Godzilla yang pernah diperlihatkan, mungkin Orga ini termasuk kaiju yang juga mempunyai kisah yang cukup unik. Ya, awalnya dia hanyalah sebuah pesawat UFO yang kebetulan mendapatkan sampel DNA Godzilla. Hal tersebut pada akhirnya mengubah pesawat yang dikendarai oleh alien tersebut berubah menjadi kaiju yang bernama Orga. Bukan hanya tangannya saja yang terlihat sangat besar dan mematikan, pada kenyataannya mulut Orga cukup besar untuk melahap kepala Godzilla. Beruntung pada saat itu Godzilla berhasil meloloskan diri sebelum seluruh tubuhnya masuk seutuhnya ke dalam perut Orga.
Destoroyah. Dan menjadi kaiju kelima sekaligus penutup di daftar ini. Destoroyah memang bukan kaiju yang sejak awal lahir dari DNA Godzilla. Dia sebenarnya adalah gabungan dari koloni krustasea yang bermutasi akibat terkena efek ledakan oksigen destroyer, yaitu sebuah bom dahsyat yang dipakai umat manusia untuk membunuh Godzilla di filmnya yang tayang tahun 1954. Namun saat muncul pertama kali ke permukaan, kaiju yang mirip perpaduan serangga dan kepiting ini justru berhasil menyerap DNA Godzilla Junior dan kemudian membunuhnya. Pada titik inilah dia kemudian berevolusi menjadi wujud sempurnanya yang lebih mirip seperti iblis, di mana ukurannya jauh lebih besar dari sosok Godzilla dewasa. Sebagai kaiju yang berpenampilan seperti iblis, Destoroyah terbukti hampir berhasil membunuh Godzilla. Untungnya pada saat itu Godzilla mendapatkan bantuan dari militer G-Force sehingga bisa mengalahkannya. Well, eksistensi 5 kaiju mengerikan yang lahir dari DNA Godzilla ini tentu mengingatkan kita pada konsekuensi manipulasi genetik dan eksperimen ilmiah yang sebagian besarnya dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang pada akhirnya Godzilla sendiri yang harus turun tangan untuk mengatasi masalah manusia dengan mengalahkan para keturunan tidak langsungnya ini. Nah, buat kalian yang menyukai kehadiran Godzilla di dalam film terbarunya yang berjudul Godzilla Minus One tentu saja wajib kalian nantikan. Terima kasih sudah menonton video ini ya. See you the next video. Bye.